Shalom semua, Happy New Year, selamat tahun baru bagi setiap kita di tahun 2024 ini. Together Stronger kembali hadir, kita akan kembali menyembah Tuhan bersama. Kami yang ada di sini juga rindu untuk kita sama-sama masuk, bersekutu, mendekatkan diri pada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bukan cuma mencari tangannya, bukan mencari berkatnya, tapi kita mau mencari wajahnya. Kita mau mendekatkan hati, kita mau mencari apa ya yang Tuhan mau atas hidup kita. Melalui setiap penyembahan yang akan kita nyanyikan, mari kita buka hati kita selebar-lebarnya, supaya tahun yang baru ini kita betul-betul bisa mengalami penyertaan Tuhan yang seluas-luasnya. Amin. Siapa rindu untuk menyembah Tuhan? Mari kita menyembah Tuhan bersama. Haleluya. Mari kita mendekat pada Tuhan, kita rasakan indahnya kasih-Nya. Thank you Lord. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahan mujizat. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajahmu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Thank you Lord, thank you Lord. Kau sangat baik Tuhan. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahan mujizat. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup, ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah.
bagi kami Tuhan. Biarlah kami persembahkan lagu ini untukmu Tuhan. Hanya karena kasih Kau curahkan darahmu, Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salibmu, Kau hapuskan pelanggaranku, Kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Hanya karena kasih, hanya karena Mari kita kasih nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Kau curahkan. Sebab ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah Bapa, kasih dari surga yang selalu menyertai hidup kita. Semua derita Dia rela menanggung setiap derita-derita hidup kita, setiap dosa-dosa kita pun ku terima. Oleh karena salibmu, Kau hapuskan pelanggaranku, Kau jadikan ku milikmu, selamanya ku hidup
higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Jesus, your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lift higher, Jesus. Your love is higher, Jesus. Mari kita nyanyikan dengan sungguh hati. Kita rasakan indahnya kasih Yesus, kasih yang telah selamatkan kita. I love you Jesus, and you love me. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Tak akan kami mau meninggalkan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau nggak mau pernah meninggalkan kami. Bahkan kami tahu Tuhan, ketika kami mungkin malas untuk mendekat kepadamu, ketika kami mungkin lupa untuk berdoa, ketika kami mungkin jarang menyembah Tuhan, bahkan ketika mungkin hidup kami jauh daripada firman-firman-Mu, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami telah merasakan kasih-Mu, dan kami mau buat komitmen Tuhan untuk kami nggak mau meninggalkan kasih itu. Karena kasih dari dunia itu sementara, tapi kasih dari Tuhan Yesus itu kekal. Kasih dari manusia bersyarat, tapi kasih dari Tuhan tanpa syarat. Seperti lagu ini Tuhan, kami nggak mau melepaskan-Mu dari hidup kami. Tarik kami kembali Tuhan, tarik kami kembali Tuhan. Di awal tahun ini tarik kami kembali Tuhan. Paksakan kehendak-Mu atas hidup setiap kami, supaya kami dapat berjalan dalam rencana-Mu. Meskipun kadang kami memiliki rancangan-rancangan kami, tapi rancangan manusia itu terbatas. Tarik kami lagi Tuhan. Kami mau jadi manusia-manusia yang rohani. Bukan sok rohani, tapi kami adalah makhluk roh. Kami mau hidup dalam kerohanian yang betul-betul sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, berbicaralah. Ingatkan kami selalu
bahwa ada Tuhan yang besar, yang penuh kasih, yang tangannya selalu terbuka bagi setiap kami, selalu menerima kami apa adanya. Biarlah firman ini menguatkan, firman ini menghiburkan, firman ini membebaskan, firman ini memulihkan. Lebih daripada itu, firman itu mengubahkan hati setiap kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menangkap isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Together Stronger kali ini mari kita mengingat kasih Tuhan. Saya beri judul untuk kita renungkan bersama sedikit dari firman Tuhan, yaitu ingat kasih-Nya, ingat kasih Bapa. Sebab di awal tahun di mana kita akan menata sepanjang tahun ke depan, perlu dasar yang kuat. Iman kita harus kuat dulu. Hati kita harus benar dulu. Kita harus selalu berpikir orientasinya, fokusnya pada Yesus Kristus. Kita harus selalu ingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya ya. Saya mau tanya dulu nih, apakah saudara sadar bahwa Yesus mengasihi saudara? Apakah kita sadar bahwa Yesus mengasihi kita? Mungkin kita tahu, tapi apakah kita sadar? Hampir semua orang Kristen akan menjawab, ya, Yesus mengasihi saya. Tetapi apabila saya maju selangkah lagi untuk bertanya, apa buktinya Yesus mengasihi saudara? Coba, apa bukti Yesus mengasihi kita? Sebelum kita masuk ke renungan firman, saya beri pertanyaan. Kalau memang ya, Yesus mengasihi saudara, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa buktinya Yesus mengasihi saudara? Sebab kita akan mengingat kasih Tuhan bukan di episode kali ini. Kalau orang di luar berputus asa, kita tidak boleh berputus asa. Sebab kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kasih. Apa buktinya? Bukti itu tidak selalu jawaban doa. Bukti itu tidak selalu, bukti kasih Tuhan itu tidak tentu hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan. Mengapa? Karena Yesus sudah membuktikan, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus itu datang ke dunia untuk menebus setiap umat manusia. Itu buktinya. Sebab Alkitab bukan sekedar buku agama, Alkitab juga buku sejarah. Alkitab itu betul-betul adanya. Terbukti, Yesus itu ada pribadi namanya Yesus, mati di salib untuk menebus dosa kita. Jadi, kita punya Tuhan yang besar. Bukan cuma Tuhan yang mau mengasihi, bukan hanya katanya penuh kasih, tapi Dia membuktikan kasih-Nya. Tuhan kita tuh penuh kasih. Sebab itu kalau orang di luar berputus asa, tahun ini kita jangan berputus asa. Masalah memang ada di depan. Ada hal-hal yang mungkin belum terselesaikan atau belum terpecahkan solusinya. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita ingat kasih Tuhan, kasih-Nya itu melingkupi hidup kita, kasih-Nya itu memenuhi hati kita, maka kita nggak cuma ingat bahwa Yesus itu ada, tapi kita juga ingat bahwa kasih Tuhan itu sudah cukup bagiku. Coba katakan bersama dengan saya, tepuk dada di hidup kita masing-masing sebagai bentuk deklarasi. Kasih Yesus cukup bagiku. Kasih Yesus cukup bagiku. Amin ya. Ada konsep salah selama ini yang mungkin kita dengarkan. Diajari bahwa kita yang sayang duluan sama Tuhan, sehingga nantinya Tuhan akan begini, begitu. Kalau kita sayang duluan sama Tuhan, kalau kita begini sama Tuhan, nanti Tuhan akan begitu sama kita, misalkan begitu ya. Tapi sebetulnya Bapa di surga yang lebih dahulu sayang sama kita. Bapa di surga itu yang lebih dahulu mengasihi dan mencintai setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah. Orang Kristen meskipun sudah lama mengikuti Tuhan, harus paham betul bahwa Yesus itu kasih-Nya nggak cuma 2000 tahun yang lalu. Iya, saya tahu Yesus mengasihi saya.
Saya tahu kasihnya terbukti, tapi 2000 tahun yang lalu bukan. Justru karena 2000 tahun yang lalu itu terbukti Yesus mati bagimu, maka hingga saat sampai detik ini pula Yesus yang bangkit dan hidup, dia akan memelihara hidup kita. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau kita ingat kasih Tuhan, kita juga ingatkan Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Yesus itu juga jalan di mana kita bisa berjalan bersamanya. Yesus berjalan bersama dengan kita. Yesus juga kebenaran yang memimpin hidup kita. Dan juga dialah kehidupan. Bukan cuma kehidupan keselamatan yang kekal nanti, tapi ada maksud Tuhan yang lebih daripada itu, yaitu apa? Tuhan ini hidup kita juga penuh akan kehidupan. Kita enggak mati rohani. Kita enggak loyo ketika kita itu hidup di dunia ini. Kita betul-betul hidup. Rohnya hidup, tapi hidupnya juga hidup. Memuliakan dan melayani Tuhan. Jadi, jangan sampai kita mengingat yang salah. Aku begini, baru Yesus akan menyertai. Enggak ya. Kasihnya itu sungguh telah terbukti. Kasih Tuhan itu betul-betul kalau kita mau rasakan, dahsyat loh kuasanya. Tuhan dalam kedaulatan dan anugerahnya tetap mengasihi kita meskipun kita manusia berdosa ini tidak layak menerimanya. Meskipun Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu kan Allah yang adil, Allah yang setia dan benar. Tapi dalam kedaulatannya, Dia itu tetap mengasihi kita. Siapakah kita? Manusia berdosa yang tidak layak, bukan? Tapi di tahun yang baru ini, jangan izinkan ada ruang kosong dalam hidup kita. Jangan izinkan ada intimidasi mempengaruhi hidupmu. Sebab kasih Tuhan itu sungguh melimpah dalam hidup kita. Percuma kita hidup, percuma Yesus mati di atas kayu salib kalau kita sudah menerima keselamatan. Tapi percuma kita hanya menerima keselamatan, tapi hidupnya gak happy, gak penuh dengan damai sejahtera sukacita. Buat apa? Justru karena Yesus itu juru selamatmu. Karena di awal tahun ini kita mau mengingat kasih Tuhan, maka biarlah kasih itu yang memenuhi hati kita. Kasih Allah itu memulihkan setiap hati. Hati-hati yang penuh dengan kekecewaan, hati-hati yang penuh dengan masalah, jangan bawa di tahun yang baru. Di tahun yang baru ini, di awal tahun ini, ayo pemberesan sama Tuhan. Kita berdoa, kita betul-betul bersepakat dengan Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau untuk merasakan kasih Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dalam hidupku. Gitu ya. Jika iblis tidak dapat menghancurkan saudara, maka iblis akan mengalihkan perhatian saudara. Iblis itu tahu Tuhan itu kasihnya begitu besar atas hidup kita. Iblis itu tahu dia tidak dapat menghancurkan hidup kita, apalagi kita yang betul-betul mau menerima kasih Tuhan. Kita betul-betul mau percaya akan Dia, mau berserah akan Dia. Iblis tahu iblis tidak dapat menghancurkan hidupmu. Makanya iblis berusaha untuk menarik perhatian. Iblis itu berusaha mengalihkan perhatian kita, sehingga kita tidak lagi memandang Tuhan, kita tidak lagi fokus tidak lagi fokus pada Tuhan, tapi fokus kita pada dunia. Fokus kita itu pada masalah. Buat apa sih kita memikirkan yang di dunia ini tapi kita kehilangan yang kekal? Buat apa kita itu seakan-akan penuh dengan masalah? Waduh, tahun yang baru, masalah baru lagi. Tapi percayalah, ada penyertaan, ada blessing, ada anugerah yang baru juga atas hidupmu. Percayalah akan anugerah yang baru. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ya kan? Coba, kenapa harus ingat kasih Tuhan ya? Kita mau belajar sedikit firman. Kenapa harus ingat kasih Tuhan? Sebetulnya simpel ya. Jawabannya cuma satu kalimat. Karena Tuhan itu punya rancangan yang indah atas hidup kita. Coba kalau kita nggak ingat kasih Tuhan, kalau iblis berhasil menarik perhatian kita, atau mungkin kita nggak percaya lagi sama Yesus, rencana dan rancangan Tuhan yang indah, penuh damai sejahtera dan dahsyat atas hidupmu Tuhan mau pakai, itu nggak kejadian.
Makanya itu kita harus selalu ingat kasih Tuhan. Dalam suka, dalam duka, nggak tentu hanya dalam masalah kita ingat Tuhan. Dalam suka pun kita harus ingat Tuhan. Hati-hati, banyak orang yang ketika sudah bahagia hidupnya lupa sama Tuhan. Sudah jauh dari Tuhan, jarang doa lagi, jarang ibadah lagi. Ya kan? Hati-hati. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14, 4 ayat. Kita akan baca secara cepat ya. Ayat 11 dulu, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kepada Tuhan, maka aku akan mendengar kamu. Tuhan itu akan mendengar kita. Lanjut ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini kisah di mana pada waktu itu terjadi pembuangan. Tapi ini juga berlaku bagi kita di zaman sekarang. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca ya. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan itu tahu. Tuhan mau kerja apa atas hidup kita. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu mungkin, aku harus bagaimana ya. Jawabannya cuma satu, Yesus. Sebab aku, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangannya milik siapa? Rancangannya milik Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang akan Dia kerjakan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima ini. Deklarasikan, Tuhan, aku percaya tahun 2024, tahun yang baru ini, rancangan yang terjadi padaku adalah rancangan-Mu, bukan rancanganku ya Tuhan. Biarlah rancanganku sesuai dengan kehendak-Mu, penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ini kita belajar ya. Ingat kasih Tuhan itu gimana? Datang untuk berdoa, saudara. Doa kepada Tuhan. Kalau kita ingat, itu kita lakukan. Nggak cuma sekedar ingat di pikiran, tapi kita mau bertindak. Aku misalkan begini, aku ingat sama anakku misalkan. Kita datangi bukan? Kita ajak ngobrol, kita beri makan sama. Kalau kita ingat akan Bapa, kita datangi Tuhan. Kita ingat kasih Tuhan, kita bersyukur, kita mau berdoa, kita mau semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan di surga. Maka aku akan mendengar kamu, kata Tuhan. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Banyak orang itu merasa Tuhan jauh, merasa Tuhan tidak ada. Apalagi kasihnya, ya kan? Jangan-jangan karena mereka tidak mencari Tuhan. Ayat ini bilang, apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Tuhan itu tidak ditemukan di ibadah-ibadah, sekedar di ibadah-ibadah. Tuhan itu ditemukan di hati kita, ketika kita mau mencari Tuhan, dimanapun kita berada. Bahkan ketika tidak ibadah pun, ketika kita sedang melakukan aktivitas misalkan. Kalau kita mau mencari Tuhan, mencari kehendaknya Tuhan, ajak ngobrol Dia di tahun yang baru ini. Aku mau mengingat Tuhan, ingat kasih-Nya. Nanti lihat ya, Tuhan akan bekerja luar biasa atas hidup kita. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu, mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, mengembalikan kamu. Saya yakin ayat 14 ini ada arti yang baru atas hidup kita, yaitu apa? Tuhan itu ingin kasih Bapa dan kasih anak kembali di awal tahun ini. Kalau kita mulai kehilangan cinta kasih mula-mula kita, Tuhan ingin kita kembali. Amin ya. Itu firman Tuhan. Mari kita ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa. Dialah Bapa di surga, gak pernah menghakimi kita. Kalau kita mau mengingat Dia, percayalah, gak ada satupun yang dapat melawan kita di tahun ini. Saat ini Tuhan akan berbicara lebih lagi dalam hidup setiap kita.
kita akan doa, kita akan betul-betul minta kepada Tuhan supaya kasih Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidup setiap kita. Kita nggak cuma ingat kasih Tuhan, tapi kita mau merasakan kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mau datang ke altar-Mu. Biarlah Engkau beracara atas hidup setiap kami. Tiada satupun yang Tuhan lewatkan, tiada satupun yang Tuhan lupakan. Biarlah setiap dari kami dan juga seluruh yang menyaksikan ini merasakan kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Mari kita nyanyikan bersama. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dengan segenap hati kita katakan, ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Imani lagu ini, tangkap lagu ini dengan segenap iman. Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rasakan anugerah Tuhan. Roh Kudus hidup dalamku, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Biarlah kasih itu menjamah setiap hidup kita saat ini. Buka hatimu lebar-lebar. Roh Kudus akan menjamah setiap hati-hati yang patah, hati-hati yang lemah. Yang mengampuni setiap hidupmu. Haleluya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Saya tahu saat ini
Roh Kudus spesifik ingin menjamah terutama mereka yang kehilangan kasih Bapa. Meskipun saya ada di sini, tapi dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak. Mungkin ada di antara kita yang kecewa dengan kasih Bapa di dunia ini. Mari kita ingat kasih Bapa di surga. Kasih Bapa di dunia ini tuh tidak sempurna, tapi kasih Bapa di surga memulihkan. Kasih Bapa di surga itu memperbaharui. Kasih Bapa di surga itu mau mengampuni. Kasihnya mengubah segala kehidupan kita. Ini waktumu, ini waktumu, ini waktumu. Saya tahu ini waktu saudara, terutama bagi saudara yang kehilangan kasih dari Bapa. Mungkin engkau dibesarkan tidak merasakan kasih Bapa dalam hidupmu. Ini saatnya Tuhan mau menjamah. Saya tahu Tuhan sedang memeluk. Tuhan sedang memeluk. Terus rasakan kasih Tuhan, rasakan kasih Bapa. Di awal tahun ini akan terjadi pemulihan bagi setiap kehidupan kita. Karena tanpa kita merasakan kasih Bapa, tanpa kita merasakan kasih Bapa yang utuh, yaitu kasih Bapa surgawi, kita nggak bisa menjalani hidup ini. Hidup kita akan terus khawatir, hidup kita akan terus merasa perlu pembuktian diri, hidup kita perlu untuk diakui. Tapi ini waktunya. Ada Bapa di surga. Saya tahu ada Bapa di surga yang mengakuimu anak-anak Bapa. Dia menyebutmu anak. Bukan lagi hamba tapi anak. Kitalah anak-anak Bapa, kitalah anak-anak surga. Kita nggak sendirian di dunia ini. Mungkin orang tua kita telah tiada, tapi ada kasih Bapa yang terus memeluk setiap hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini perlahan sambil Roh Kudus bekerja memulihkan setiap hati. Oh haleluya. Kasih Tuhan taruh tanganmu di dada semuanya. Rasakan kasih Bapa. Rasakan kasih Bapa. Mau memperbarui kasih Tuhan, mau mengampuni kasih Tuhan, mengubah segala. Nyanyikan dengan lembut, rasakan kasih Bapa. Kasih Tuhan memulihkan. Gak ada kekecewaan, gak ada kepahitan, semuanya hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memperbarui setiap hati, Tuhan memperbarui setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengampunan dari surga, terima pengampunan dari Bapa, terima pengampunan dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mengubah segalanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan memulihkan. Bapa di surga tidak membuangmu, Dia menerimamu. Oh, memperbarui kasih Tuhan, mau mengampuni kasih Tuhan, mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memulihkan Tuhan. Kasih Tuhan mau memperbarui kasih Tuhan, mau mengampuni kasih Tuhan, mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Ada satu berkat spesial dari Tuhan di episode kali ini. Bukan cuman
setiap hati dipulihkan, hati yang lemah Tuhan ubahkan. Tapi lebih daripada itu, mereka yang sudah jauh daripada Tuhan, yang mungkin bahkan ragu-ragu akan keselamatan, saat ini menerima keselamatan. Sebab mujizat terbesar adalah keselamatan, anugerah terbesar adalah keselamatan dalam hidup setiap kita. Itu tanda Tuhan sayang sama setiap hidup kita. Terima keselamatan daripada surga. Terimalah keselamatan daripada surga. Bapa, kami berdoa Tuhan, untuk siapapun bahkan mereka-mereka yang baru mengenal Engkau. Di awal tahun ini Tuhan, kami berdoa, upgrade, tingkatkan ya Tuhan iman kami kepadamu. Buat kami memiliki iman yang strong, iman yang kuat di tahun ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu fokus kepadamu. Meskipun mungkin iblis tidak dapat menghancurkan kami, tapi iblis mengalihkan fokus kami daripadamu. Tarik kami kembali Tuhan. Buat kami kembali fokus kepada kasih-Mu. Kami gak fokus lagi kepada setiap masalah, setiap kesalahan-kesalahan, setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami gak mau jatuh terus. Tapi ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, ketika kami jatuh pun Engkau gak membiarkan kami tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu menopang hidup kami. Kasih-Mu menopang hidup kami, terus membuat kami kuat di dalam Tuhan. Kami gak mudah tergoda, kami gak mudah terdistract, teralihkan dari apa yang bukan dari firman. Di awal tahun ini Tuhan, biarlah anugerah yang baru tercurah, biarlah berkat yang baru tercurah, kesetiaan yang baru tercurah dalam hidup setiap kami, supaya kesetiaan kami bukan kesetiaan agamawi, tapi kesetiaan kami betul-betul karena kami merasakan kasih-Mu, betul-betul karena kami tahu siapa diri-Mu, betul-betul karena kami memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau telah memulihkan setiap hidup kami, Engkau telah membebaskan belenggu-belenggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap belenggu dipatahkan, setiap ikatan-ikatan tidak mau kami bawa di tahun yang baru ini Tuhan. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengikat kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengikat kami. Thank you Lord, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Together Stronger yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas setiap kesempatan kami dapat menyembah, kami dapat berjumpa denganmu. Engkau bekerja, nggak berakhir di sini, tapi Engkau bekerja terus dalam hidup kami. Setiap hari Engkau semakin menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami dapat semakin melihat kasih-Mu. Kami dapat membagikan kasih-Mu pula kepada sesama kami, kepada dimanapun kami ditempatkan, kepada siapapun kami bertemu. Kami mau belajar untuk membagikan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada surga. Biarlah kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Yesus Kristus, dan juga pengurapan penyertaan selalu daripada Roh Kudus selalu membimbing, menyertai langkah hidup kami. Ada Allah Immanuel, Allah beserta, Tuhan beserta di depan kami, memimpin kami, Tuhan beserta di samping kami, menemani kami, bahkan Tuhan beserta di belakang kami untuk terus mendorong kami untuk semakin maju dan semakin maju, untuk semakin upgrade, semakin dewasa rohani, semakin naik imannya kepadamu ya Tuhan.
Kami tahu Engkau nggak meninggalkan kami. Itu yang kami tahu ya Tuhan, Engkau nggak meninggalkan kami. Kami anak-anak Bapa, kami adalah umat kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. God bless you.